sebelum membuka acara nih dok, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih banyak, boleh nggak sih dok dijelasin veneer gigi itu seperti apa atau apa gitu dok? Veneer gigi itu merupakan suatu prosedur medis ya, suatu treatment di mana biasa digunakan untuk memperbaiki penampilan dan supaya menampilkan gigi yang cantik dan sehat. Dengan cara menempelkan veneer pada permukaan pada depan. Veneer itu berarti seperti apa dok? Apa bentuknya alat yang ditempel atau kayak kalau kita behel kan ada kawatnya atau bagaimana itu dok? Iya, jadi dia seperti lapisan yang ditempelkan pada permukaan depan gigi. Oh iya dokter. Dokter, kalau boleh tahu untuk lapisan itu sendiri bisa bertahan berapa lama ya dok? Untuk lapisannya yang menempel itu? Kalau bertahan berapa lamanya itu tergantung perilaku pasiennya. Jadi apa suka makannya keras-keras, atau dia ada kebiasaan mengeratkan gigi, atau mengerat itu udah gitu gimana juga dengan kebiasaan dia makan, suka minum kopi, teh atau itu nanti kan berpengaruh pada nempel atau gimana dok? Ya kalau sebenarnya itu tergantung bahannya juga. Ada yang langsung jadi bahan veneer kan ada yang resin dan porselen. Nah kalau resin itu dia cenderung cepat berubah warna. Hanya saja dia bisa dilakukan sekali dua kali kunjungan gitu bisa. Tapi kalau yang porselen itu dia memang lebih awet gitu, lebih awet dan warnanya juga relatif stabil ya. Oh oke. Berarti judulnya ada harga ada rupa gitu ya dok? Kalau resin pasti yang range-nya di bawah porselen ya dok ya? Cuman kan tergantung juga ya tadi perilaku pasiennya seperti apa. Suka makan keras-keras atau kebiasaan ngunyah di depan, kan ngunyah harusnya di gigi belakang ya. Gitu. Jadi kalau udah pasang veneer biasanya dianjurkan untuk makan ngunyahnya di belakang. Jadi gigi depan hanya untuk memotong makanan yang lunak. Oh baik, gigit dikit gitu ya dok. Suka gigit pensil, gigit manja dokter. Dok, kalau untuk misalnya nih dari Healthy People mau veneer, kondisi gigi yang seperti apa sih yang memang diperbolehkan untuk veneer? Apa mungkin karena kan ada juga nggak bisa veneer karena mungkin apa boleh gigi berlubang itu veneer atau bagaimana dok? Kalau veneer bisa dilakukan tadi ya tujuannya kan untuk supaya penampilan gigi itu jadi lebih jadi cantik dan sehat gitu ya. Jadinya pada veneer bisa dilakukan pada kondisi gigi-gigi yang sudah mengalami perubahan warna, bisa karena konsumsi obat-obatan, bisa karena dulunya nih terkena fluoride. Jadi ada daerah-daerah kan yang fluoride airnya tinggi gitu ya, jadinya dia pasifnya juga bisa warnanya berubah gitu ya, warnanya ada coklat-coklat. Itu biasanya kalau karena obat-obat bisa jadi gitu juga gitu. Udah gitu juga bisa digunakan untuk menutup celah gigi. Jadi ada gigi kan yang berruang-ruang renggang gitu ya. Oh iya. Bisa seperti itu juga. Atau juga yang karies. Biasanya kan kalau karies berlubang di antara gigi itu biasanya nular tuh ya. Nah, itu biasanya kan biasanya ditambal tapi dia sudah banyak dan sudah sering gitu kan. Nah, bisa dilakukan kalau gigi depan kan kalau tambalannya banyak lama-lama jadi belang ya. Terus mengganggu ya dok. Ya, jadi penampilannya bisa nanti dikonsultasikan dulu apakah bisa veneer.
Jadi nggak berarti tidak hanya gigi normal ya dok yang bisa finir ya, terus apa namanya jati giginya. Karena kan orang kalau udah berlubang nih apa bisa apa enggak gitu. Terus kalau untuk prosesnya dok, untuk finir itu prosesnya pada saat pengerjaan lama nggak sih dok? Atau kadang-kadang kalau secara pribadi kalau ke dokter gigi tuh bawaannya tuh udah dengar mindset tuh dengar bor yang gitu tuh, aduh jangan lama-lama gitu. Kalau itu lama nggak sih dok proses pengerjaannya? Kalau proses pengerjaannya tergantung kasusnya. Kan ada yang satu gigi atau biasanya sih garis senyum ya dianya, garis senyum. Jadi pas lihat nanti dilihat dulu berapa gigi gitu yang perlu difinir, makanya perlu konsultasi dulu sih. Dokter, ini sudah ada pertanyaan dari Healthy People dok. Cindy Adi Prabowo, adakah batasan minimal atau maksimal umur dari penggunaan untuk metode finir ini? Batasan umur tidak ya, cuman nanti tergantung kondisi giginya itu. Oh tergantung. Nah kalau anak-anak berarti boleh dok? Atau kalau anak-anak dianjurkan sih tidak difinir. oh iya, oke. Nanti kan giginya akan berganti ya. Oh iya. Jadi bukan di gigi, karena nanti kan bahannya itu akan nempel pada enamel gigi. Kan anak-anak itu merawatnya dia juga belum terlalu bisa merawat ya kan. Sayang aja sih maksudnya. Mungkin yang dimaksud kalau dia karies, kita sebutnya itu kayak karies susu ya, karies botol. Nah itu mungkin ditambal biasanya sih ditambal biasa dulu. Ya karena pengerjaannya juga tidak terlalu sebentar, jadi tidak terlalu sebentar ya. kan harus detail juga ya. Berarti kalau misalnya nih Tara ke dokter Anissa konsul, terus habis itu pengerjaan itu bisa sejam nggak sih dok? Maksudnya yang sampai sejam gitu? Kalau sejam ya mungkin bisa ya. Cuman kan nanti tergantung kasusnya lagi ya, berapa giginya itu, kondisi giginya ada kariesnya juga ya kan. Nanti diobati kariesnya dulu atau gimana? Dibersihkan dulu. Kalau ada sisa tambalan, terus kan biasanya di belakang sisa tambalan udah hitam-hitam itu juga harus dibersihkan dulu. Nanti kan ngaruh ke warnanya juga. Warna baik. Terus kalau misalnya kan tadi bilang kalau pengerjaan tergantung berapa gigi kasus dan tergantung kasusnya juga. Itu apakah bisa sekali pengerjaan itu 2 atau 3 gigi atau hanya 1 gigi aja dok? Yang difinir itu hanya 1 gigi aja atau bisa sekali pengerjaan itu langsung 3 gigi yang difinir atau? Biasanya ini dikerjakannya itu harus berimbang, makanya itu yang nggak bisa sebentar ya. Itu tadi yang nggak bisa sebentar ya dok. Kecuali anaknya benar-benar bisa diem, kayaknya kadang susah ya anaknya bisa. Kalau untuk dewasa bisa langsung banyak gitu dok atau harus satu dulu? Enggak, biasanya sih karena harus kanan sama kiri ya. Itu kan untuk memperbaiki supaya tampilannya bagus sehat dan sehat dan cantik. Harus berimbang lah kanan kiri, kalau enggak nanti lucu ya. Iya benar. Berarti kalau kan orang bilangnya gigi kelinci itu gitu. Bisa ya dok berarti. Jadi pada saat proses pengerjaan langsung 2 gigi yang di depan. Terus nanti menyamping gitu ya dok. Makanya nggak bisa sebentar sih, memang tidak bisa sebentar. Emang harus diluangkan ya. Nah cocok berarti buat healthy people yang WFH, cocok nih dok, bisa finir juga karena kan mumpung masih ada waktu luang, iya kan. Ini ada lagi pertanyaan dok dari @muhsin1812. Apakah suplementasi zat besi bisa mempengaruhi kerusakan gigi anak? Karena anak saya giginya ada titik coklat kecil, padahal tidak mengkonsumsi gula. Saya curiga dari zat besi. Ini agak sedikit keluar dari out of topic ya dok, tapi mungkin boleh dibantu jawab mungkin dokter. Kalau noda kecoklatan pada gigi itu perlu diperhatikan juga cara penyikatan gigi pada anak-anak.
tempatnya gimana, apa sudah betul, apa kebiasaan makan minumnya dia sudah betul, karena kan anak kecil tuh sering minum susu ya. Minum susu tuh kan setelah dia minum, kalau masih nempel kan ada sisa-sisanya itu juga. Kalau tidak dikumur air putih kan ya itu juga bisa menyebabkan dong. iya bisa menyebabkan juga gitu. Kan lama-lama dia jadi asam kan kalau dia sudah meskipun ada paginya baru sikat gigi, kadang-kadang juga sikat gigi susah kan anak-anak itu. Jadi ya memang sebagai orang tua ya memang harus rajin ya sebelum dia sambil latihan motoriknya gitu kan, dilatih motoriknya juga biar dia lama-lama bisa sikat gigi sendiri. Jadi harus diajarkan sih memang dari kecil. Gitu. Susu itu juga bisa menempel, bisa membuat warna gigi anak-anak jadi berubah warna gitu ya. Kalau dia nggak, maksudnya habis minum susu, minum yang manis-manis, dianjurkan sih kumur air putih gitu. Jadinya dia itu ya. Gitu. Ini ada lagi, ini tadi Healthy People yang tadi ya, @Singgi Adi Prabowo, apakah ada pengaruh atau efek terhadap perubahan kekuatan gigi sebelum dan sesudah memakai veneer, Dok? Kekuatannya giginya, Dok. Jadi gini ya, jadi seharusnya itu karena dia karena tindakan prosedur pembuatan veneer gigi ini sama seperti tindakan-tindakan medis lain dan tindakan estetik yang lain, tentu kan punya resiko ya. Nah, seharusnya pembuatan veneer itu yang tepat dan benar itu tidak menyebabkan perubahan kekuatan ya. Perubahan kekuatan tidak menyebabkan perubahan kekuatan gigi. Iya, takutnya mungkin pas gigi ini ngilu atau mungkin pas gigit daging yang agak keras itu krep gitu kali, Dok, atau nggak bisa gigit, maksudnya kekuatan giginya nggak seperti yang dulu lagi setelah dipasang veneer gitu. Nah iya, seharusnya tindakan veneer ini tidak menyebabkan hal-hal seperti yang tadi disebutkan. Hanya saja veneernya itu sendiri yang mungkin kalau keras gigit dia bisa lepas atau patah gitu kan. Makanya harus dilakukan dengan tepat, harus dilakukan dengan baik dan benar gitu. Berarti bisa ya, Dok? Tiba-tiba kita makan terus tiba-tiba patah atau terkikis gitu bisa ya? Veneernya, tapi kalau giginya sih harusnya karena kan kita kalau veneer itu kan dia minimal preparasi ya, jadinya sebisa mungkin dijaga. Nah tapi kan sekarang ini ada juga ya yang ikut-ikutan tren gitu ya. Lagi ngetren loh, Dok, apalagi selebriti. Ya walaupun saya bukan selebriti tapi juga pengen sih, Dok. Biar cakep. Iya, jadi sebelum dilakukan tindakan veneer itu harus dikonsultasikan dulu. Jadi ada juga tuh yang giginya sudah rapi, sudah bagus. Nah itu terus minta dilakukan veneer karena ikut-ikutan, akhirnya pengurangan giginya cukup banyak dan akhirnya mengenai dentin dan ngilu. Kan harusnya tidak perlu terjadi ya kalau dia konsultasi dulu. Baik. Karena mempertimbangkan manfaat dan resiko tadi harusnya konsultasi. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan lagi dari @uci Kopet. Dok, apakah veneer ini bisa dilakukan di semua kondisi gigi? Bagaimana apabila kondisi gigi berjejal? Jadi salah satu fungsi veneer tadi selain bisa memperbaiki warna, memperbaiki ukuran dan bentuk gigi. Nah, jadi dia juga bisa meratakan gigi-gigi yang berjejal tadi. Asalkan catatannya tidak terlalu banyak nantinya ngambilnya, atau nanti harus dikawat dulu, makanya harus konsultasi dulu ya. Biar nanti kalau terlalu banyak kan dia ngilu juga. Berarti case by case ya, Dok. Berarti sakit nggak sih, Dok, sebenarnya kalau di veneer itu?
Harusnya itu tadi, kalau dia tindakannya sudah benar dan tepat harus dilakukan. Nggak sakit ya, tidak sakit ya. Oke. Kalau misalnya healthy people ini udah veneer, treatment setelah veneer itu apakah ada treatment khusus atau kita hanya seperti biasa sebelum veneer misalnya kan gosok gigi sehari 3 kali atau bagaimana dokter? Iya, jadi perawatannya setelah veneer itu harus sikat gigi, udah pasti ya. Lalu penggunaan benang gigi, kalau ada yang gigi. Nah, lalu bisa juga dengan tidak makan makanan keras ya tadi. Tidak makan Kacang-kacang nggak boleh berarti dok? Yang keras boleh, tapi di belakang. Yang depan cuma untuk motong ya kan. Oh iya gitu. Maksudnya yang kayak jagung ya, kadang-kadang kan jagung, sate dok. Nah, bilang sate dok. dipotong kecil-kecil ya dulu. Oh gitu, need effort berarti ya dok. Kalau makan sate, kalau nggak dipotong dulu baru dimakan gitu. Oh oke. Kayak stick ya. Oh iya. Stick, iya benar-benar. Berarti kalau misalnya mau veneer, berarti dia harus juga sudah siap bahwa ada treatment khusus ya seperti sebelum veneer gitu ya dok. Kalau untuk veneer ini, kalau pemakaiannya sekali pakai saja atau nanti akan berulang dok? Maksudnya dipoles lagi atau kayak di touch up lagi, ditambah lagi lapisannya atau bagaimana dok? Ya mungkin kalau dia sudah mulai berubah warna dan sudah ada keluhannya seperti itu kayak nyelip atau dia agak pecah, nah itu perlu di touch up lagi tentunya. Cuman itu ada batasannya juga frekuensinya. Jadi misalnya sudah di veneer nih, giginya sudah rapi, sudah bagus, terus jangan sampai nanti karena mendengar suara tetangga gitu, minta warnanya lebih putih lagi. Jadi baru seminggu atau sebulan dia minta minta ganti lebih putih lagi gitu kan. Jadi harus dibongkar kan, dia jadi bisa mengurangi enamelnya juga lagi kan, nanti bisa keluhan niluan. Kalau terlalu banyak pengambilan jaringan. Oh banyak. Kalau terlalu banyak pengambilan jaringan bisa juga berakibat seperti itu ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dokter dari @rina.wrt. Ada efek samping nggak ya dok? Apa bikin gigi lebih sensitif atau rapuh? Ini yang tadi dijelaskan. Jadi seharusnya prosedur veneer tidak membuat gigi tersebut menjadi sensitif atau rapuh. Makanya itu harus dilakukan konsultasi dulu. Jadi nanti kita tahu riwayat giginya seperti apa, keinginan pasiennya seperti apa. Lalu kita juga kan bisa menjelaskan prosedurnya yang harus diambil seperti apa, keinginan pasien, bentuknya, warnanya. Jadi nanti tidak ada di kemudian hari kok gini sih jadinya, kok ngilu gitu ya. Oh oke. Dokter, berarti kalau untuk pemasangan veneer itu bertahannya bisa berapa lama? Pemasangan veneer ya itu tadi tergantung perilaku pasien ya. Tapi ada yang bisa sampai 5 tahun, 10 tahun. Oh iya, 5 tahun 10 tahun. Itu yang ini ya, yang yang porselen. Oh yang porselen. Kalau yang resin direct itu yang resin ya lebih ini setahun 2 tahun ya dok ya. Oh iya, nanti untuk ini ada pertanyaan nih dok dari ini yang tadi ya @Singgi Adi Prabowo, boleh sharekan perkiraan harga untuk pasang veneer nanti? Kalau untuk harga boleh konsul dulu, soalnya kan harus dilihat dulu nih sama dokter Anissa case-nya Bapak Singgi ini yang seperti apa gitu ya dok, jadi tidak bisa langsung diputuskan untuk sekian nih gitu ya dok ya, harus konsul dulu. Dokter Anissa ada setiap hari Senin sampai Jumat ya dok, beliau ada di pagi hari jam 8
sampai jam 8 9. sampai 9, lalu siang hari jam 1 sampai jam 4 ya dok ya. Jadi pas ini boleh datang, boleh konsul dulu, nanti baru deh kita bantu tuh untuk range-nya kira-kira veneer di MC Sentul berapa. Tapi yang pasti udah bisa Pak, jadi boleh datang. Ini ada pertanyaan lagi dari Healthy People @ng_hawayani 92. Dok mau nanya, kalau pasang veneer itu perlu perawatan berkala ya? Apa benar tidak boleh konsumsi kopi dan teh? Oh ini yang tadi nih dok, baru join, gak apa-apa dok. Iya, perawatan berkala tentunya perlu ya. Itu kan untuk mengantisipasi apa namanya, ada yang berlubang atau Yang berlubang itu veneernya berlubang atau gigi Atau aslinya gigi. yang berlubang? gigi yang berlubang bisa, Oh. dari veneer, batas antara veneer dengan giginya itu kan juga bisa, jadinya bisa dibersihkan gitu loh. Oh, Jadinya kan oke. perlu, atau perlu touch up lagi nantinya, ininya apa namanya, apa ada yang cuil atau lepas atau apa gitu. Oh iya baik dok. Berkala sih biasanya ya 6 bulan. 6 bulan sekali ya setelah kalau pemasangan veneer setelah selesai sebulan atau ceknya langsung misalnya udah selesai nih pasang langsung 6 bulan atau Oh biasanya sih seminggu. seminggu. Kontrol dulu. Seminggu kontrol dulu ya dok ya, baru setelah itu Ada yang ganjel atau ada yang lepas gitu ya. Iya itu untuk satu gigi dok. Biasanya ya itu ya, dari senyum Dari senyum ya. atau minimal 2 gigi ya, jadinya gigi kelinci Oh iya giginya sebelah iya gede sebelah ya. Nggak Iya kompak. benar iya nggak kompak, kelincinya nggak kompak dok. Aduh. Dokter. Oh iya itu tadi yang kopi teh, Oh iya kopi teh iya dokter. Itu boleh konsumsi nggak? Atau gimana? bukan nggak boleh ya, tapi maksudnya dikurangin, dan apa namanya, habis minum teh atau kopi segera kumur air putih. Oh, Itu segera. juga sama kayak yang gigi anak tadi. Kan ada tipe orang itu gini dok, setelah makan kadang-kadang dia itu langsung sikat gigi. Itu dengan seringnya kita menyikat gigi itu berpengaruh juga nggak sih sama veneer gigi kita? Oh enggak sih, malah bagus ya. Jadi Oh malah bagus ya? Iya, jadi langsung bersih kan ya sama penggunaan benang gigi. Jadi Bersama tidak ada yang nyelip-nyelip. Karena kan salah satu fungsinya tadi kan meratakan yang berjejal. Kalau berjejal tuh kan suka ada yang nyelip ya makanan. Nah, itu kan dengan veneer hal itu kan bisa teratasi. Tapi ya perlu diperhatikan juga berjejalnya segimana. Jangan-jangan harus diorto. Iya harus diorto Karena dulu ya. terlalu banyak pengambilan jaringan sehat kan bisa menyebabkan. Dokter, ini ada lagi pertanyaan dari Uci Kopet. Dok, kalau gigi palsu bisa dipasang veneer nggak? Ini yang tadi ya. Jadi veneer itu kan menempelnya pada bagian gigi enamel. Jadi bukan pada gigi palsu. Kalau gigi palsu lain-lain. Oh, berarti line treatment ya Ya. dok ini ya. Oke. Dokter, kalau misalnya dari Healthy People nih ingin tahu manfaat veneer itu sebenarnya seperti apa sih dan apa resikonya dok? Ya, yang itu tadi manfaatnya dia bisa memperbaiki warna, lalu bisa menutup celah-celah gigi, lalu bisa meratakan gigi yang berjejal, ya. Dan resikonya yang tadi juga sudah dibahas, dia kadang ada yang habis di veneer itu terasa ngilu gitu kan, padahal harusnya jika dilakukan baik dan benar itu tidak terasa ngilu. Makanya kalau setelah veneer ada keluhan ngilu itu harus cepat-cepat untuk dikonsultasikan, karena ngilu sendiri bisa menjadi indikator bahwa perlu dilakukan treatment pada gigi tersebut. Jadi kalau dibiarkan kan lama-lama bisa jadi infeksi. Nah kalau udah infeksi perawatannya lebih kompleks lagi. Oh oke. Berarti bukan karena veneernya ya? Bisa jadi kemungkinan bukan karena veneernya tapi karena ada giginya yang gigi aslinya ya dok ya? ada faktor lain, apa ada yang terbuka gitu. Oh baik.